Lesti dan Rizky Bilar dikabarkan akan segera menikah. Haris Friza tak berani buka suara perihal kabar pernikahan sahabatnya tersebut. Ada apa sebenarnya? Sementara itu Amar Azikra, adik dari Alvin Faiz, akhirnya angkat bicara terkait keputusan bercerai yang diambil sang kakak dan kakak iparnya Larissa Chow. Seperti apa kondisi Alvin saat ini? Selanjutnya ada Bastian Steele yang membantah kabar tak akur dirinya dengan Iqbal Ramadan yang merupakan sesama anggota Koboy Junior. Benarkah keempat mantan personel Koboy Junior akan berkolaborasi dalam sebuah karya? Dan sebagai penutup ada pedangdut Irma Darmawangsa yang melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Berapa biaya yang biasa dihabiskan Irma demi menjaga kesehatan kulit wajahnya? Sejak dikabarkan akan segera menikah dalam waktu beberapa bulan ke depan, baik Lesti maupun Rizky Bilar hingga kini masih belum memberikan konfirmasinya terkait kabar tersebut. Salah satu sahabat Bilar, Haris Friza, yang ditemui usai menghadiri sebuah acara pun tampak tak berani memberikan pernyataan apapun perihal kebenaran kabar pernikahan sang sahabat. Meski begitu, Haris mengaku senang jika Bilar telah menemukan calon pendamping hidupnya yang dinilainya bisa membawa perubahan baik terhadap sahabatnya tersebut. Dia pernah cerita. Tanya langsung ke Bilar aja. Nggak dapat undangan emang, Mas? Tanya langsung ke Bilar. Ya, apapun yang terbaik buat Bilar pasti aku bakalan dukung. Karena kan Bilar itu sahabat aku. Aku seneng lah. Ya namanya sahabat aku ketemu sama orang yang baik, bisa membawa dia menuju lebih baik lagi. Aku pasti senang, pasti bahagia. Sementara itu, untuk urusan asmara, Haris pun tak kalah mendapat sorotan dari sang sahabat lantaran kerap dikabarkan memiliki kedekatan dengan sejumlah selebriti muda tanah air. Sebelumnya Haris dikabarkan dekat dengan Ria Ricis saat keduanya kerap terlihat bersama di vlog milik keduanya. Dan kini Haris dikabarkan dekat dengan Ziva Magnolia, di mana sebelumnya Haris pernah menjadi model video klip dari single perdana milik Ziva. Ya gimana ya, kalau misalnya sama Ziva ya udah dari dulu teman, sama kerja bareng juga. Gitu. Si Ziva itu lucu atau gimana sih? Lucu dia kan anak masih kecil juga kan. Itu udah aku anggap kayak ade lah kalau Ziva. Tak berhenti sampai di situ, baru-baru ini Haris pun kembali dikabarkan dekat dengan Hafiza Devi Anzani yang merupakan mantan kekasihnya lantaran terlibat dalam satu judul sinetron yang sama. Bahkan, kabar kedekatan Haris dan Hafiza sempat membuat penggemar dari Haris dan Ricis merasa khawatir jika Haris dan Hafiza akan kembali menjalin hubungan asmara seperti dulu lagi. Awalnya mungkin ya, tapi ya kesini pasti orang juga memaklumi lah, karena aku kan juga profesional aja. Aku nggak mau menutup rezeki orang juga, mau sama siapapun aku main, aku tetap akan profesional. Enggak sih, biasa aja sih aku, karena kan itu terserah pandangan orang, persepsi orang. Aku nggak bisa meng-stop tentang persepsi orang, aku nggak bisa ngatur apa isi kepala orang. Apapun itu asal baik buat aku pasti akan senang. Dan sama Hafiza ya udah jalanin aja, karena emang aku sama Hafiza juga udah kenal lama, udah tahu satu sama lain juga kan teman. Oh, teman semua. Teman. Insya Allah kalau udah ketemu jodohnya, nanti kalau misalnya Allah udah mengizinkan, udah ada waktunya, pasti aku bakalan cepet. Setelah Alvin Faiz melakukan klarifikasi terkait perceraiannya dengan sang istri Larissa Chow di media sosialnya, Larissa pun turut menyusul sang suami untuk melakukan klarifikasi di akun media sosial miliknya. Meski keduanya sengaja tak ingin melakukan klarifikasi secara terbuka di hadapan awak media, namun sang adik Amar Azikra mencoba mewakili sang kakak untuk menjawab berbagai pertanyaan perihal perceraian yang terjadi di pernikahan Alvin dan Larissa yang ke-5 tahun. Tak hanya Amar, manajer dari Alvin pun turut angkat bicara demi menghindari berita yang simpang siur perihal Alvin dan Larissa. Dia pasti lebih tahu duluan dan nggak kaget. Sama akhir-akhir pasti kan karena ada beberapa faktor dan
bukan faktor seperti orang ketiga kah, bukan mau poligami, bukan, semuanya ya pasti ada faktor-faktor dan hasil musyawarahnya ya mereka seperti itu. Mati muskilah nggak apa-apa, insya Allah aman seperti itu. Oh nggak ada, Bang Alvin nggak pernah bermain fisik. Amr tahu itu. Kalau Bang Alvin sendiri itu adalah orang yang sangat tertutup, ya, masalah pribadi ya biar dia aja begitu. Makanya kadang kalau saat Bang Alvin berumah tangga, Amr ini lebih sibuk di dunia perkuliahan. Jadi ya kurang menahu soal masalah itu, tapi ya Bang Alvin seperti itu, dia selalu terlihat tegar di depan keluarga, di depan orang banyak. Ya tapi ternyata kabarnya seperti ini ya udah pasti ada hikmahnya. Kita lebih sibuk di dunia perkuliahan ya, karena kita ya melihat ya biasa-biasa aja sebagaimana hari biasanya, tapi mungkin ya mereka lebih fokus untuk menjaga nama baik. Ya sudah, kalau terjadi seperti ini ya sudah pasti ada hikmahnya, pasti mereka juga tidak serta-merta selesai gitu kan, pasti sudah melewati banyak pemikiran yang panjang dan bahkan musyawarah yang panjang. Mungkin ini yang terbaik dan insya Allah ini ada hikmahnya. Itu dia, Alvin maupun Larissa tidak memberikan statement secara seperti ini, gitu kan? Itu saya sudah tanya ke dia, gitu kan? Jadi ya mungkin tadi mewakili panen gitu kan, untuk memberikan klarifikasi dan saya juga tidak tahu sejauh mana gitu kan progresnya gitu kan, apakah dia akan sidang atau seperti apa, saya juga belum tahu. Pokoknya di luar sana ada berita soal dia poligami, perselingkuhan, KDRT ataupun yang lain itu tidak benar. Di sini sesuai dengan statementnya dia adalah bahwa Alvin maupun Larissa bisa memang karena sudah tidak sejalan, beda apa? Enggak sih, ada mayem aja, dan saya aja baru tahu gugatan itu. Semuanya pasti saya baru tahu malah ada gugatan ke pengadilan, kayak gitu kan. Bukan rasa kaget itu berarti? Ya kaget lah, ya buat kata ya karena memang kadang kan barengan, kalau kata saya kemarin ya kita mereka berdua itu kan, saya sendiri itu kan, dan nggak pernah jauh dari mereka berdua itu. Jadi nggak yang kayak saya mampir pergi sendiri, enggak, ada isinya dan ada anaknya di situ. Main ke sini pun juga pasti ada isi anaknya. Gitu. Nggak cerita sih, karena memang dia sangat menjaga privasi. Jadi kayak gitu kan, ya sangat berdua itu ya, jadi memang menjadi konsen. Ya kita juga semua pada kaget kan dengan berita ini gitu kan. Ya satu kita sebagai sahabat bisa banyak yang menyampaikan dengan baik, banyak mungkin ya biasanya LCN memang nggak bisa tahu banyak gitu kan. Mereka seperti apa itu pokoknya doain aja buat yang baik gitu kan, tidak mengganggu aktivitas lainnya gitu. Resepsi yang apa yang mau bisa kan ada, apalagi nikah muda, pengen muda, saya juga muda gitu kan, karena memang misalkan dia saat itu sangat disayang punya anak gitu. Setelah menenangkan diri pasca keputusannya berpisah dengan Larissa, Alvin seolah menghilang dan tak bisa ditemui awak media. Amr dan Adit pun membeberkan kondisi Alvin saat ini serta hubungannya dengan Larissa pasca sepakat berpisah. Oh, kalau kondisi Bang Alvin oke-oke aja, sehat-sehat aja. Alhamdulillahnya, bahkan nanti malam dia futsal, memang dia begini. Jadi memang dia orang yang tegar, sabar, dan tabah. Ya, sudah banyak kejadian yang membuat dia kuat sampai sekarang. Jadi kalau begini dong mungkin bagi dia biasa. Dia mungkin bisa ada hikmah. Oh, kalau itu kurang tahu deh. Kalau misalnya kalau tinggal bersama kayaknya sepertinya sudah tidak. Sepertinya sudah tidak, tapi bukan berarti putus silaturahmi. Tetap berteman, tetap ada berhubungan, tetap menjalin silaturahmi. Apa kalau support, jadi kita walaupun tetap teman, tetap seperti keluarga juga, tetap menjalin silaturahmi. Bahkan ya udah maaf-maafan, minal aidin, nanti Cici datang ya, oh iya Ci, alhamdulillah begitu. Jadi biasa-biasa aja, tidak ada hal-hal yang sensitif atau sensitif, kita biasa-biasa aja. Di luar aja netizen yang dapat kabar-kabar yang tidak itu semuanya enggak. Kita baik-baik aja. Gimana? Pasti yang terbaik buat Yusuf, buat Cici juga, buat Bang Alvin juga, insya Allah
mereka tetap sehat, tetap bahagia gitu ya. Udah sih pada aman-aman aja berduanya sih, yang penting sih dia cuma ya udah baik-baik aja, bisanya juga baik-baik gitu kan, nggak ada yang memang ada pertengkaran atau apa, dan sampai saat ini juga memang udah masih baik keduanya gitu kan. Ya karena baik-baik kan ada anak ya gitu kan. Jadi mereka saling menjaga, saling menyayangi anaknya juga gitu, dan tidak ada keributan. Dalam unggahan klarifikasinya, Alvin sempat mengakui jika dirinya gagal memberikan contoh yang baik dalam hal pernikahan kepada masyarakat. Meski begitu, Amar mengungkapkan jika sang kakak tetap mengajarkan serta memberikan bimbingan yang baik kepadanya perihal pernikahan di usia muda yang pernah dijalani kakaknya tersebut. Apalagi, sebentar lagi Amar akan menikah di usianya yang baru menginjak 20 tahun. Iya, Bang Alvin selalu mengajarkan kepada Amr bahwasanya nikah itu bukan karena faktor umur, bukan karena muda atau tua, tapi karena siap. Jadi bukan karena muda atau tuanya, tapi karena siap. Karena Amr ini kan yang tadi Amr bilang, Amr gak yakin kalau seandainya keluarga sudah mensupport Amr. Amr gak yakin kalau seandainya guru-guru Amr, para habib Amr, para usul Amr tidak mensupport Amr. Tapi karena itu, alhamdulillah Amr merasa siap, Amr merasa kuat dan siap apapun yang terjadi ke depannya. Makanya kita ini kan sebagai manusia cuma bisa berdoa dan berusaha. Insya Allah semuanya ada hikmahnya, dan Amr berdoa semoga semuanya jalannya enak dan lancar semua ke depannya. Bang Alvin sendiri kan pasti layaknya seorang kakak terus menasihati seorang adiknya, terus bimbing kita, terus didikin. Alhamdulillah banyak dapat pelajaran dari Bang Alvin dan bersyukur alhamdulillah punya abang seperti beliau yang sayang sama adiknya, sehingga terus ngajarin, terus kasih bimbingan kepada kita. Alhamdulillah. Ya itu ya, makanya setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ya makanya ya ada kabar seperti ini. Ya, Amr sebagai keluarga, sebagai adik terus mendoakan Bang Alvin, terus mensupport Bang Alvin apapun yang terjadi. Karena apapun kejadiannya, seperti apapun kejadiannya, pasti ada hikmahnya. Makanya dulu Abi sering mengajarkan kalau ada musibah jangan terlalu sedih. Kalau misalnya ada nikmat jangan terlalu senang. Jadi biasa-biasa aja. Fokus ada hikmah ke depan, jadi kita jadi biasa aja hikmahnya. Jadi kita fokus ke hikmahnya, bukan ke masalahnya. Jadi kita nggak stres, kita nggak galau, kita tetap santai-santai aja hikmahnya. Jadi ya kita lihat aja ke depannya pasti ada hikmahnya. Dan jadi kalau misalnya menyayangkan kan sedih begitu. Jadi ya udah ini pilihan dia, buat apa kita ribut, buat apa kita sibuk mikirin kan? Ya udah, mungkin ini yang terbaik, ya udah. Jangan menyalahkan nikah muda ya. Mau nikah muda, nikah tua, pasti ujung-ujung cerai. Maksudnya apa? Rumah tangga itu kan pasti ada ujian, gitu kan? Yang kita lihat baik-baik, kita nggak pernah tahu dalamnya seperti apa, gitu kan? Makanya jangan dinilai karena ramai banget nih saya lihat komennya kan, nikah muda, mereka mempersoalkan nikah mudanya, gitu. Mereka harus coba dulu nikah muda seperti apa. Sejak keluar dari Cowboy Junior pada 2014 lalu, Bastian Steel dikabarkan tak akur dengan salah satu anggota Cowboy Junior lainnya, yakni Iqbal Ramadan. Kabar tersebut mencuat lantaran Bastian sangat jarang terlihat bersama Iqbal dibanding bersama kedua mantan anggota CJR lainnya seperti Aldi dan Kiki. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Bastian yang menyebut jika dirinya cukup sering bertemu Iqbal saat sedang nongkrong bersama. Nggak ada lah kan yang goreng kan teman-teman sendiri. Padahal kita nggak ada apa-apa, aman, semua komunikasi aman. Kita nongkrong kadang seminggu sekali, jadi gantian. Sering dong, kita juga selalu support sama Dos. Iqbal juga dukung apa yang gue karya, apa yang gue bikin, proyek yang gue bikin. Kiki juga sebalik, kita tuh berempat support satu sama lain. Jadi kalaupun kita berempat akan bikin karya atau gue bertiga atau ya siapapun lah ya, itu kita tetap mendukung proyek kita masing-masing gitu. Bukannya kita kembali bikin lagu atau kembali berkarya berarti jadi grup lagi, juga kita emang jadi punya apa ya, karya yang untuk ngasih sama teman-teman yang masih menghargai kita, yang masih sayang sama kita. Karena menurut gue pribadi sangat luar biasa loh. Ini gue 2014 cabut dari Cowboy Junior, sekarang udah 2021 masih jutaan orang yang menantikan. Jadi menurut gue kita
sebagai orang yang disayang harusnya kasih buat mereka sesuatu. Itu aja sih yang selalu gue tekanin sama anak. Kemunculan Bastian bersama 3 mantan anggota Cowboy Junior lainnya seperti Iqbal, Aldi, dan Kiki beberapa waktu lalu rupanya membuat para penggemarnya kembali bernostalgia dengan masa-masa kejayaan Cowboy Junior beberapa tahun lalu. Reuni tersebut pun turut menepis anggapan jika Bastian dan Iqbal sedang tak akur lantaran keduanya tampak terlihat akrab. Sayangnya, meski kini keempatnya telah memiliki waktu untuk bisa berkumpul bersama, namun Bastian tak bisa memastikan jika keempatnya akan berkolaborasi dalam sebuah karya. Banyak banget bro, yang gue bilang tadi jutaan orang yang waktu Kiki upload di YouTube-nya aja baru berapa hari, 3-4 hari udah 7 juta yang nonton dan luar biasa antusias. Jadi kayak gue selalu bilang sama anak-anak, mereka masih sayang loh sama kita, mereka masih menanti kita, kasih mereka sesuatu untuk dinikmatin. Mereka udah kangen banget, sendiri-sendiri. Ya sebenarnya kita berempat emang sama-sama masih pengen untuk berkarya sama-sama ya, tapi sendiri-sendiri bukan Cowboy Junior kembali lagi. Iya makanya kan fans-fans semua kangen, kita juga sebagai yang masih disayang, yang masih dihargai sama teman-teman, pastinya nggak mungkin dong diem aja. Kira ya pastinya kita pengen kasih yang kalian kangenin gitu, karya, contoh lagu atau apa gitu, suatu hal yang bisa dinikmatin sama kalian. Mungkin konser reuni seperti itu, Bang. Masih nggak tahu, doain aja, doain aja pokoknya. Gue sama Kiki, sama Aldi, sama yang lain, sama Iqbal juga, semoga bisa berkarya lagi. Sebagai seorang public figure, wajah merupakan salah satu aset penting dalam penampilan. Dan merasa tengah memiliki masalah pada kulit wajahnya, pedangdut Irma Dharma Wangsa pun mendatangi sebuah klinik kecantikan untuk melakukan perawatan. Irma pun mengaku rutin melakukan perawatan wajah, bukan hanya lantaran kulit wajahnya yang bermasalah, namun lantaran dirinya yang kerap menggunakan kosmetik dalam berbagai aktivitasnya. Sekarang aku lagi treatment Barbie peeling. Jadi pokoknya ini habis treatment ini nggak ada downtime ya, alias nggak ada efek yang namanya merah-merah, pengelupasan. Jadi pulang-pulang langsung kinclong. Nah di sini hashtagnya pulang-pulang kinclong ya dok ya, sama dokter Rianti. Soalnya kan ini muka aku udah mulai bermasalah, udah timbul-timbul flek, terus kering, nggak lembab. Ya kalau nggak dirawat kan nanti nggak bagus ya dok ya, jadi harus dirawat. Namanya perempuan itu kan banyak banget masalah-masalah ya. Itu karena kita juga kan hampir tiap hari pakai make up, itu kan pengaruh juga ya dok ya. Sering tiap hari pakai make up, terus kan mungkin kalau selesai make up sisa-sisa kotoran itu kurang terlalu bersih, kadang kan udah kecapean bersihin muka asal-asalan, jadi ya langsung dibawa tidur, akhirnya karena kurang terlalu bersih besokannya nimbul flek. Kalau udah flek-flek kan itu udah paling nggak enak, paling apa ya, merusak pemandangan. Makanya saya memilih treatment ini dan di sini ya budget khusus harus dipisahkan, budget buat treatment beda, budget buat shopping beda ya dok ya. Dan perempuan yang memang begitu kebutuhannya, apalagi kan aku kan pekerjaan aku yang memang dilihat orang banyak, ketemu orang banyak, dan senternya itu kan di bagian wajah juga badan. Nah, senternya itu yang harus aku harus rawat. Makanya treatment ini memang mahal, tapi kan ini juga namanya investasi jangka panjang gitu. Jadi nggak masalah, balik modal lagi kok. Usai menjalani perawatan, Irma yang puas dengan hasilnya pun mengaku rela menghabiskan biaya sebesar 10 juta rupiah untuk mendapatkan perawatannya tersebut. Namun tak ingin selalu bergantung dengan perawatan, Irma pun mencoba mengimbangi dengan mengatur pola makannya agar kesehatan kulit dan wajahnya tetap terjaga. Hasilnya aku sih rasa cukup puas. Nah ini apalagi kan sekarang nih aku sama sekali nggak ada make up, benar-benar nih keluarnya ya udah seperti ini gitu. Biasanya kan aku kalau nggak make up kan ada kurang pede gitu, tapi sekarang nih aku tanpa make up udah ngerasa glowing banget, terus kayak kinclong banget nih mukanya, kayak kaca gitu. Tadi saya bilang ini nggak selamanya nih kayak gini dok. Iya. Jadi aku semangat sekali yang di maintain. Nah memang semua sih segala sesuatu harus di maintain, jangankan kulit wajah, mobil, rumah juga kan harus di maintain ya dok ya. Kalau nggak berdebu.
Bisa jadi, karena tuh kan kadang tergantung kita ada juga kan selain perawatan kan aku harus beli skincare-nya kan, skincare wajah untuk perawatan badan itu kan juga produk-produk itu semua harus dibeli, bukan hanya perawatan 10 jutaan ada kan untuk badan, untuk keseluruhan lah. Untuk lifestyle, gaya hidup dan juga untuk kesehatan juga. Ini kan juga treatment ini untuk kesehatan kita ya dok ya. Gitu. Dan di sini kan juga semua diperiksa. Kata dokter kan juga lifestyle kita tetap harus dijaga. Kalau aku sih, ya aku karena semenjak aku dekat sama Irfan aku rajin bodybuilding, maksudnya nge-gym, aku lebih rajin sih sekarang. Kalau aku punya alat-alat gym sendiri di rumah, jadi aku punya mini gym. Karena kan ya Irfan kan selalu bilang yang penting sehat dulu lah, kalau masalah kurus bonus gitu kan, yang penting sehat. Makanya di rumah pun aku lifestyle-nya ya tiap hari aku olahraga, ya makanan juga tetap dijaga, ya, terus nggak minum alkohol kayak gitulah ya. Dan itu juga kan saran dari dokter kan tetap harus dijaga lah lifestyle kita, makanan semua jangan makan junk food kayak gitu. Tak hanya melakukan perawatan pada wajah, namun rupanya Irma pun tak ingin menyanyiakan kesempatan untuk melakukan perawatan payudara yang juga disediakan di klinik kecantikan tersebut. Namun, lantaran pernah menderita penyakit kista pada bagian payudaranya, Irma pun lebih waspada dengan memastikan seperti apa proses yang akan dijalaninya sebelum perawatan dilakukan. Terang nih dok ya, dulu aku sempat ada kena kista. Nah, di payudara aku kan ada benjolan beberapa gitu kan. Itu karena aku lagi tidur nih, ini kok ada benjolan terus pindah-pindah gitu, agak pindah-pindah kemana-mana. Terus mandi juga ada benjolan, pas aku USG ternyata ada kista di situ. Nah itu kan makanya karena kita sadari kan, kalau enggak kan itu akan nambah besar. Nah semenjak aku tahu ada kista, aku dilarang makan ini, apalagi yang utama tuh MSG itu jangan sampai. Dari situ deh alhamdulillah kistaku udah mulai mengecil tanpa harus operasi gitu. Gitu makanya kan ya itu yang tadi saya bilang tadi sebelum saya perawatan payudara saya tanya dulu nih diapain jangan sampai nanti ya ada kesalahan ya dok ya yang memang nanti malah aku jadi nyesel di belakang. Karena pas aku USG tuh itu ada dua kanan dua kiri kista saya, dua benjolan di kanan dan di kiri. Kaget juga, aduh dulu sempat depresi juga aku, makanya sempat ya inilah bingung gitu kan, aduh kenapa nih. Terus kan aku nanya ke dokter ahlinya, ini apakah harus diangkat? Cuma kan ada juga yang bilang kalau diangkat nanti bisa numbuh lagi. Ya, malah kadang nambah parah gitu kan. Makanya pas ditanya ke dokter itu katanya nggak perlu diangkat kalau memang masih kecil. Kan ada tuh yang memang harus berapa ininya diameternya harus lebih berapa senti gitulah, saya nggak kurang paham. Itu baru kalau udah membesar seperti itu udah mau nggak mau harus diangkat. Tapi alhamdulillah kalau aku tuh masih kecil. Yang penting makanya dijaga pola hidupnya aja, pola makannya.